Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem bahan bakar injeksi, di mana sistem bahan bakar injeksi ini adalah pengembangan dari sistem bahan bakar konvensional yang sering disebut dengan karburator. Hari ini kita akan fokus ke tentang pengecekan tekanan pompa bahan bakar, di mana pompa bahan bakar ini adalah sebagai komponen yang sangat utama. Kenapa sangat utama? Yang pasti komponen ini sangat mempengaruhi dari sistem kerja sistem bahan bakar injeksi. Mari kita lanjutkan anak-anak untuk pengecekan dari pompa bahan bakar. Yang pertama, SOP pertama adalah melepas fitting dari fuel pressure-nya. Ini tujuannya adalah nanti untuk pengosongan bahan bakar. Berikutnya, motor dihidupkan. Sampai motor tidak bisa berbunyi. Setelah itu kunci kontak kita off-kan, min baterai kita lepas. Nah, min baterai ini dilepas tujuannya untuk apa? Agar untuk mencegah terjadinya percikan bunga api atau hubungan singkat. Dimana jika terjadi hubungan singkat dan itu nanti masih ada bahan bakar yang mengalir, itu akan mengakibatkan kebakaran. Setelah min baterai kita lepas, kita siapkan alat namanya fuel pressure pump. Nah, di sini fuel pressure pump ini pada umumnya atau standarnya adalah nanti di kisaran kalau tekanannya pakai PSI itu adalah 38 sampai 46 PSI. Jika nanti menggunakan bar itu adalah 2,8 bar sampai 3 bar. Kita ketika menggunakan satuan KPA itu adalah 294 KPA. Nah, setelah itu ini kita pasang kembali fittingnya tadi yang kita lepas di awal tadi. Setelah itu kita jangan lupa kita siapkan majun atau kain lap. Di sini majun ini fungsinya adalah sebagai menghindari adanya percikan atau tumpahan dari sisa bahan bakar yang tadi sudah kita buang atau kita kosongkan. Setelah kita siapkan majun dan fuel pressure pump, mari kita lanjutkan untuk pelepasan dari pipanya. Nah, pipa dengan jalan ini ditekan ke bawah, baru ditarik ke belakang. Setelah itu kita lepas. Nah, setelah dilepas, fuel pressure pump ini nanti kita hubungkan. Yang satu dihubungkan ke selang yang ke fuel pressure pump, yang satunya ujung selang satunya yang fuel pressure pump ini dimasukkan ke fuel pumpnya. Nah, setelah ini terhubung, tadi yang min baterai yang tadi kita lepas kita pasang kembali. Tujuannya nanti biar bisa kita cek berapa tekanannya. Setelah kita pastikan min baterai terpasang dengan benar, fitting dari fuel pressure ini terpasang dengan benar, kita hidupkan mesinnya. Nah, di awal sudah menunjukkan ini di angka 36 PSI. Sedangkan barnya ini 2,4. Kita hidupkan mesinnya. Nah, ketika mesin hidup, pada tekanan satuan PSI-nya ini menunjukkan di angka 40. Sedangkan yang di barnya itu adalah 2,8 bar. Nah, ini menunjukkan sudah sesuai dengan standar dari
SOP yang sudah ditunjukkan pada buku pedoman reparasinya. Dengan demikian, kalau tekanan ini mencapai standarnya atau sesuai dengan standarnya, berarti pada pompa ini tidak mengalami masalah. Nah, akan tetapi ketika motor kita hidupkan ini nanti kok tekanannya kurang dari tekanan standarnya tadi, secara otomatis ini nanti akan mempengaruhi dari sistem kerja sistem bahan bakar injeksinya, atau bisa dibilang akan muncul masalah. Nah, setelah kita ketahui seperti ini, langkah berikutnya adalah kita matikan. Setelah kita matikan, langkah berikutnya itu untuk pengosongan bahan bakar. Tujuannya apa? Nah, kalau tidak kita kosongkan, di sini masih ada tekanan yang lebih. Kalau kita langsung cabut selangnya, itu nanti akan muncul percikan. Nah, di sini tidak diizinkan untuk mengatasi adanya kecelakaan kerja. Maka dari itu, fitting dari fuel pump ini harus kita lepas dulu. Setelah kita lepas, baru kita laksanakan pengosongan bahan bakarnya. Nah, nanti di angka ini harus sampai 0. Ini harus sampai 0, tujuannya biar tidak ada percikan pada saat kita melepas dari pipa yang terhubung ke fuel pressure pump dan fuel pumpnya. Setelah itu kita sudah posisinya 0, kita off-kan kembali. Min baterai yang tadi kita pasang, ini kita lepas kembali. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya percikan bunga api atau hubungan singkat, di mana ketika nanti kita melepas pompa itu nanti semisal ada sisa bahan bakar yang masih di dalamnya, itu tidak sampai terbakar, yang mengakibatkan nanti terjadinya kebakaran di bengkel atau mungkin sampai di kendaraannya. Setelah kita lepas, majun kita siapkan. Setelah majun kita siapkan, pipa yang tadi menancap di fuel pressure pump dan fuel pumpnya ini kita lepas. Nah, ini lepas. Masih ada semprotan sedikit karena tadi belum sampai 0. Ini bagaimana Pak? Apa boleh? Boleh. Yang penting itu min baterai dilepas. Tetapi untuk kalau sampean nanti melakukan seperti ini, sebenarnya itu tidak disarankan. Ya, oke, jangan jalan ditekan lagi ke bawah terus ditarik. Setelah itu yang tadi pipa yang menancap di fuel pressure tadi kita pasang kembali ke fuel pumpnya. Setelah itu fuel pressure kita bisa taruh di baki. Yang tadi fittingnya kita pasang kembali. Fitting dari fuel pumpnya kita pasang kembali. Setelah itu min baterai bisa dipasang kembali. Pastikan memasangnya itu atau mengencangkannya benar-benar kencang biar tidak terjadi hubungan singkat. Setelah itu dipastikan semuanya, kalau sudah pasti semua terhubung dengan baik, motor kita cek, kita hidupkan kembali dengan tujuan kita mengecek masih adakah kebocoran atau tidak. Kalau tidak ada berarti siap digunakan. Kita cek secara keseluruhan, ternyata tidak ada, ini sudah bisa dimanfaatkan. Sekian cara pengecekan dari fuel pressure pump untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.